Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melihat makna yang tersimpan dalam isyarat dan bayangan. Minangkabau adalah peradaban tinggi, disusun dengan kearifan menyimak isyarat alam. Dibalun seleba kuku, dikambang seleba alam. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi keteladan. Itulah ungkapan filsafat yang mengajarkan. Tuturan filsafat dalam sastra menyimpan identitas budaya penuh makna. Alam berada di ujung jari, isyarat kuku hiasannya menggambarkan pemahaman dari berbagai konsep pengetahuan. Sebagaimana flashdisk zaman sekarang, itulah isyarat yang diungkapkan dalam ungkapan di balun seleba kuku. Keluasan pengetahuan ibarat alam yang terbentang. Filsafat mengisyaratkan asensi kehidupan. Setitik jadikan lawi, sekapa jadikan gunung. Perintah dalam mengembangkan, itulah isyarat dalam ungkapan di kambang seleba alam. Mengembangkan pengetahuan butuh arah dan bimbingan. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi keteladan. Itulah arahan yang dapat dijadikan pedoman. Minangkabau abstrak di kenyataan, wujud asli dalam bayangan. Itulah kearifan menjaga kemurnian pengetahuan. Perhatikan gerak langkah Sile sebagai bayangan kepribadian, bergerak mengalir mengikuti keadaan sebagai wujud kebijaksanaan. Arif membaca isyarat, asensi dari kenyataan. Itulah kepribadian Pandeka Ranah Minang. Hilangnya kepribadian gamang dalam kehidupan. Generasi yang tak membaca kearifan budayanya terlalu banyak mengadopsi pengetahuan yang bukan budayanya, peradaban yang bukan milik kita. Terlalu mengagumi piramid, lupa dengan keajaiban rumah gadang. Rumah gadang sebagai kearifan pengetahuan, warisan leluhur Minangkabau, yang tak runtuh oleh gempa, yang tak tumbang karena topan. Dari hasil penelitian kajian panjang sebagai bukti keluasan wawasan leluhur Minangkabau. Itulah yang tergambar dalam rumah gadang, bentuk yang unik, lain dari yang lain sebagai isyarat kebudayaan. Minangkabau adalah serpihan peninggalan kejayaan peradaban masa lampau, mampu menjaga warisan dalam bentuk rumusan. Rumah gadang adalah rumusan. Kajian dari keseimbangan, memahami isyarat alam, mampu memelihara wujud arsitektur tinggi masa lampau. Perhatikan gerak langkah Sile yang dimainkan dalam pertunjukan. Teknik mematikan, namun dikemas dengan keseimbangan dan seni sebagai bukti kesempurnaan kebudayaan. Tagangnyo maleo-leo, kanduenyo badan tiang dan tiang. Baik manih pandai malulue, sinanta simpan kebijaksanaan. Gerak langkah diukur dengan rasa, gari ditimbang dengan jiwa. Pandeka orang yang arif bijaksana. Gelaran yang biasa diberikan kepada seseorang yang menguasai Sile, menyelesaikan persoalan dengan otak bukan dengan otot, di mana biasanya yang menyelesaikan persoalan dengan otot biasa dipanggil pareman di ranah Minang. Itulah kearifan Sile sebagai sarana pendidikan tradisional, metode pendidikan mencetak generasi, membuka cakrawala pikiran, melahirkan generasi tangguh berbekal pengetahuan. Pemahaman mendalam melahirkan keyakinan, menjadi pegangan diri dalam kehidupan. Banyak para ahli melakukan penelitian, mengkaji berbagai sendi kebudayaan. Namun kebanyakan mereka hanya menemukan jalan buntu dalam penelitian. Hanya ada pemahaman yang keliru, mencari ikan di daratan,
Yang ditemukan hanyalah ikan mati, paling baik ikan yang telah dikeringkan. Padahal tempat ikan adalah dalam air atau dalam lautan. Akhirnya menemukan kesimpulan rancu tanpa pemahaman. Artinya kebanyakan penelitian kebudayaan melakukan penelitian dengan perspektif ilmu barat yang jelas berbeda dengan kebudayaan ketimuran. Akhirnya penelitian sia-sia tanpa kesimpulan. Tak ada yang salah, namun hanya keliru menempatkan pengetahuan. Perhatikan kenyataan. Banyak generasi memiliki pengetahuan tinggi saat ini, tapi belum nampak perubahan. Bahkan hasil survei mengatakan bahwa dari tahun ke tahun semakin menurun tingkat kecerdasan. Banyak generasi yang pandai membaca namun tak mengerti apa yang dibacanya. Bahkan ada survei yang mengatakan anak muda yang kaya tahun 90-an lebih sedikit daripada tahun 80-an. Dan itu berlanjut hingga tahun 2020-an saat ini. Walau banyak para sarjana tak membawa perbaikan, seolah mereka bingung mempraktekkan pengetahuan. Inilah yang menjadi persoalan, karena tak mampu mempelajari kearifan lokal. Bagaimana akan mengamalkan pengetahuan? Bersosialisasi dengan masyarakat, namun tak mengenal budayanya. Hanyalah kesalahpahaman yang akan ditemukan. Itulah kenyataan saat ini, di mana banyak perdebatan yang tak berujung, perdebatan yang tak menemukan kesepahaman, karena jauh dari persepsi kebenaran menurut kebenaran. Dalam kehidupan sosial masyarakat, kebenaran bisa dibagi menjadi 3 bagian. Kebenaran menurut Anda, kebenaran menurut saya, dan kebenaran menurut kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa sampai kepada hakikat kebenaran, maka perdebatan tak akan selesai dalam kehidupan. Terkadang masyarakat awam terombang-ambing dengan kebijakan. Sebuah keputusan dihasilkan tanpa pemahaman. Para tokoh yang dijadikan patokan sering kebingungan melihat keadaan. Sudah sepatutnya sementara ini kita meninggalkan ilmu barat untuk menemukan kebesaran budaya kita. Hanya dengan peradaban kita bisa bangkit. Hanya dengan peradaban kita bisa menjadi besar. Hanyalah gelas kosong yang bisa diisi air. Gelas penuh akan tumpah berserakan menampung tambahan. Artinya untuk memahami yang baru, maka tinggalkan keegoan lama. Pahami yang baru bisa dibandingkan. Hanyalah ketimpangan ketika membanding sesuatu yang belum dipahamkan. Kebanyakan selama ini silek dipandang sebatas tarian dalam pertunjukan. Membaca tak melihat esensi, padahal silek adalah rumusan pengetahuan sebagai bekal menjalani kehidupan. Dalam setiap gerak langkah menyimpan isyarat pengetahuan. Dalam setiap rumusan menyimpan pemahaman sebagai pedoman yang melahirkan keyakinan. Mudah-mudahan kita dapat menelusuri, membaca setiap tulisan, memahami isyarat yang tersimpan sehingga tahu hakikat kebenaran. Semoga penyampaian sekilas ini bermanfaat. Kita dapat melihat isyarat yang tersimpan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.